Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini berkah dan bermanfaat. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, menganalisis keterkaitan iman, Islam, dan ihsan. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan atau menerapkan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian tidak hanya paham secara teori tetapi juga mampu menerapkannya dalam tugas maupun kehidupan sehari-hari. Yuk, mari kita belajar bersama dengan penuh semangat, yaitu mengenai integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tentang hakikat iman. Iman ini artinya adalah percaya atau membenarkan, atau biasa kita sebut sebagai keyakinan. Nah, sebagian ulama memandang bahwa iman itu meliputi 3 dimensi. Jadi, iman itu letaknya bukan cuma dalam hati saja, tapi iman itu berkaitan dengan lisan atau perkataan dan amal yang dikaitkan dengan anggota tubuh. Kemudian, kedudukan iman ini lebih tinggi daripada Islam dan ihsan. Kenapa seperti itu? Karena iman ini mencakup secara umum atau lebih umum. Iman ini ruang lingkupnya berkaitan dengan 6 rukun iman, yang salah satunya yaitu kita diwajibkan beriman kepada Allah. Iman kepada Allah di sini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah beriman secara ijmali dan beriman secara tafsili. Bedanya apa? Nah, kalau ijmali itu manusia beriman atau percaya kepada Allah itu secara garis besar atau secara umum. Contohnya, seperti meyakini bahwa Allah itu ada dan sebagai pencipta alam semesta dan yang mengatur makhluk-makhluknya. Sementara beriman secara tafsili itu artinya adalah manusia meyakini atau mempercayai adanya Allah secara rinci atau khusus. Contoh dengan mengetahui sifat-sifatnya. Ada sifat wajib, kemudian sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, selain sifat-sifatnya, manusia juga beriman dengan Allah melalui tafsir ini, yaitu dengan percaya dan meyakini nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Kemudian melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, yaitu ada kriteria sifat iman. Sifat iman di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah iman bersifat abstrak. Abstrak di sini artinya adalah tidak terlihat atau samar. Yang diartikan adalah tidak dapat diukur. Kenapa iman itu bersifat abstrak? Karena iman itu tidak terletaknya adalah dalam hati dan tidak bisa diukur oleh manusia atau orang lain. Yang hanya bisa mengukur keimanan kita adalah diri kita sendiri dan Allah. Yang kedua adalah iman bersifat fluktuatif, yang artinya adalah iman itu dapat naik dan turun. Bisa saja hari ini iman seseorang itu bisa naik menjadi baik dan istiqomah. Bisa saja hari ini atau besok imannya bisa turun atau lemah. Dan yang ketiga adalah iman mempunyai tingkatan. Orang yang beriman ada 3 tingkatan. Selanjutnya yaitu tentang hakikat Islam. Islam di sini bukan hanya sekedar agama yang dibawa Nabi Muhammad dan untuk disebarkan kepada kaum umat Islam. Islam di sini berasal dari kata aslam, yuslim, dan Islam, yang artinya adalah tunduk patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa innad dina indallahi Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna.
Islam di sini ruang lingkupnya adalah berupa rukun Islam yang ada 5, yaitu berkaitan dengan ibadah. Nah, yang ketiga ini adalah hakikat ihsan. Ihsan di sini merupakan sikap diri untuk selalu membuat atau melakukan kebaikan dan menahan diri untuk tidak berbuat keburukan. Jadi intinya ihsan ini adalah perbuatan baik. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan baik atau ihsan itu disebut dengan muhsin. Ihsan dibagi dua lingkup. Yang pertama ihsan dalam tauhid, yang kedua adalah ihsan dalam bermuamalah. Ihsan dalam bertauhid ini kaitannya dengan keyakinan, keesaan, kepercayaan kepada Allah dan beribadah. Contoh seperti melaksanakan sholat, kemudian puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan ihsan dalam bermuamalah ini hubungannya dengan hablum minan nas atau manusia dengan manusia. Contoh, kita membantu fakir miskin, kemudian hormat kepada orang tua, menghormati tetangga, adab terhadap anak yatim dan manusia lainnya. Contoh juga ketika kita melakukan proses jual beli, pinjam meminjam itu termasuk dalam ihsan bermuamalah. Yang terpenting semua itu tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Kemudian integrasi iman, Islam, dan ihsan. Nah, integrasi itu apa? Yaitu apa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Nah, hubungan iman, Islam, dan ihsan di sini diibaratkan sebagai rumah atau bangunan. Kenapa seperti itu? Karena iman itu adalah sebagai fondasi yang menguatkan. Yang kedua, Islam sebagai tiang penyangga dan ihsan itu sebagai atap. Kenapa seperti itu? Karena iman merupakan keyakinan yang menjadi dasar menjalankan ibadah. Nah, keyakinan itu atau akidah itu diwujudkan dengan melaksanakan ibadah yaitu 5 rukun Islam. Selanjutnya, pelaksanaan ibadah dan muamalah harus dilakukan dengan cara yang ihsan agar dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makanya ketiganya itu merupakan pilar dalam membangun ajaran Islam. Jadi saling berkaitan atau menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, hubungan iman, Islam, dan ihsan itu mencakup 3 aspek. Yang pertama aspek iman, yaitu terdapat akidah, ilmu kalam, dan teologi Islam. Ruang lingkupnya apa? Yaitu tentang rukun iman. Jadi berkaitan dengan akidah atau ketauhidan. Aspek ilmu Islam di sini berkaitan dengan syariah, ubudiyah, dan muamalah. Syariah itu apa? Yaitu berhubungan dengan ibadah muamalah dan ibadah ubudiyah. Atau lebih gampangnya kita sebut Islam itu berhubungan dengan fikih ibadah. Ruang lingkupnya apa? Yaitu dengan rukun Islam. Sedangkan yang aspek ketiga adalah ihsan. Ihsan di sini mencakup ilmu akhlak, tasawuf, dan tarekat. Sedangkan ruang lingkupnya yaitu berkaitan dengan alakul karimah atau perbuatan sebagai buah dari iman dan Islam yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, urgensi iman, Islam, dan ihsan. Ada 6 sifat yang menjadikan manusia itu menjadi orang iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama adalah taubat. Taubat artinya adalah menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua yaitu perbuatan warok. Warok di sini artinya adalah meninggalkan kemaksiatan dan sesuatu yang mengandung syubhat atau nafsu. Sedangkan yang ketiga ada zuhud. Zuhud di sini artinya dapat diartikan sebagai meninggalkan kehidupan dunia dan hanya mengejar akhirat. Yang keempat yaitu sikap qanaah. Sifat qanaah di sini artinya adalah mereka rela dan menerima segala ketetapan dari Allah dan takdir dari Allah. Yang selanjutnya adalah sikap sabar. Sabar di sini bukan hanya menahan emosi dari marah saja, tapi sabar dalam hal menahan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah tawakal. Tawakal di sini artinya berserah diri kepada Allah setelah melaksanakan usaha. Baru kita diwajibkan untuk bertawakal kepada Allah.
Baik anak-anak, tidak terasa waktu belajar kita hari ini sudah hampir selesai. Sebelum kita akhiri, kesimpulan dari belajar hari ini adalah, jadi iman itu menjadikan landasan keyakinan, sedangkan Islam itu sebagai praktik ketaatan kita kepada Allah, dan Ihsan itu sebagai puncak kesempurnaan dari ibadah yang kita lakukan. Ketiganya itu saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk pribadi muslim yang beriman, taat, dan berakhlak mulia, atau kita sebut sebagai insan kamil. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah dan menjaga kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat belajar di pertemuan selanjutnya.